وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian hal tajibu zakat fi mal yatim, apakah wajib harta anak yatim itu dizakati? Apakah wajib harta anak yatim dizakati? Ikhtalafal ulama'u fi tazkiyati malil yatim fa aujabaha fi malihi Malik wa Thawri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa huwa qalu Umar wa Ali wa Aisyah radhiyallahu anha wa Abdullah bin Umar wa Jabir wal Jabir dan juga Jabir, yaitu bahwasanya ya Imam Malik, Imam Thawri, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahway, perkataan Amr, perkataan Ali bin Abi Thalib, perkataan pendapat Aisyah radhiyallahu anha, juga pendapat Abdullah bin Umar dan pendapat Jabir radhiyallahu anhum bahwasanya harta anak yatim itu wajib juga dizakati seperti harta-harta yang lainnya. Ya. Wajib. Wala ya'rifu lahu la yu'rafu lahum mukhalafah minas sahabah, dan tidak ada seorang sahabat pun menyelisihi pendapat ini. Semua mereka mengatakan bahwasanya apabila seorang anak yatim banyak kemudian dia sampai nisabnya, maka ikhwah azanillahu wa iyyakum maka dia wajib dizakati. Itu dia. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Illa ma ra'a Abdullah bin Mas'ud wa Ibnu Abbas, kecuali ada dua riwayat dari Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas, tapi sayangnya di mana isinya adalah tidak perlu dikeluari zakat, ya. Tapi sayangnya hadisnya hadis la yasih, tidak sah. Hadisnya tidak sah. Berkata Auza'i dan Ibnu Abi Laila alaihi zakat, bahwasanya anak yatim itu tetap wajib bayar zakat. Kemudian walakin yuhsihal wali, tapi yang menghitungnya adalah si wali. Fa idza dafa'al tifl a'lamahum liyazakki an nafsi. Kalau dia ingin menyuruh, maksudnya si pengasuh ini ingin menyuruh sejumlah harta kepada si anak, maka dia harus umumkan, ya. Umumkan. Walladzi tarajjah indi, qala ashabur ra'yi, berkata ashabur ra'yi itu mazhab Imam Abi Hanifah, la zakata alai fi malihi. Beliau mengatakan tidak ada zakat pada harta anak yatim. Illa ma ukhrij arduh wa yulzimuhu zakatul fitr. Kecuali harta yang dia dapati dari hasil panen dan dia wajib juga untuk berzakat fitrah. Itu ikhwah. Jadi intinya bahwasanya seluruh jumhur ulama mengatakan bahwasanya mereka harta anak yatim yang sudah sampai nisab maka tetap wajib dizakati. Itu ikhwah. Dasarnya apa? Dasarnya dikarenakan keumuman hadis. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ya Muhammad, ambil harta-harta mereka sebagai zakat, dan itu sebagai untuk mensucikan mereka dan untuk membersihkan mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, di mana waktu itu Mu'adz bin Jabal ditugaskan Rasulullah untuk berdakwah di Yaman. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Mu'adz, yang akan kamu datangi ini adalah kaum ahlu kitab. Yang mau kau datangkan ini adalah itu orang ahlu kitab. Maka falyakun awwala ma tad'uhu ilai syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah kamu yang pertama sekali kamu ajak mereka yaitu untuk apa? Yaitu untuk
untuk bersyahadat. Fa inhum ata'u dzalik atau kadzalik. Kalau mereka mentaatimu, mereka salat, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat. Kalau ternyata mereka sudah bersyahadat, setelah itu ajarkan kepada mereka, mereka harus salat, ikhwah. Setelah syahadat salat. Fa inhum ata'u kadzalik. Ya. Apabila mereka taatimu juga, mereka tetap mentaatimu. Sudah diminta untuk syahadat, kemudian disuruh untuk sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian fa'inhum ata'u kadzalik, kalau mereka masih mentaatimu dalam masalah itu, fa'alimhum, maka fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha qad iftarada alaihim sadaqah, bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat, tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang yang mampu dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itulah ikhwah, itu zakat fitrah, dan ini umum, nggak ada pengecualian, nggak ada kecuali anak yatim, nggak ada kecuali, nggak ada pengecualian. Selama seorang muslim memiliki harta sudah sampai nisab dan sudah sampai 1 haul, maka dia wajib untuk menzakatkannya, baik dia anak yatim maupun tidak anak yatim. Maka para ulama memberikan jawaban, ya, apabila harta tersebut sudah sampai nisab dan sudah cukup 1 haul, maka harta anak yatim tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana harta-harta yang lainnya. Kemudian ada pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Ibnu Jibrin hafizahullah. Pertanyaannya yaitu, ana syabun umri 17 aman. Saya seorang pemuda, usiaku 17 tahun. Aisyu ma'a ahli wa walidi. Dan aku hidup bersama keluargaku. Wa walidi yunfiqu alayya. Dan ayahku yang memberikanku nafkah. Waliya malun muddakharun fi bank al-islami. Sementara aku punya tabungan di bank islami. Qad hala alail haul. Dia sudah cukup setahun. Fahala alayya fihi zakah. Apakah aku wajib untuk mengeluarkan zakatnya? Wahal alal arbah zakah. Dan apakah dari hasil keuntungan jual beli itu juga wajib dikeluarkan zakatnya? Wahal tabda'uz zakah min sinil bulu. Apakah zakat itu wajib dikeluarkan, diwajibkan atas orang yang sudah baligh? Jawaban Syekh yaitu tajibuz zakatu fil mali zakawi, bahwasanya wajib dikeluarkan zakat dalam untuk harta-harta yang memang wajib dizakatkan, untuk jenis harta yang wajib dizakatkan. Wa huwa bahimatul an'am, seperti hewan-hewan ternak, wa nuqdan, dan mata uang, wal kharijum minal ardi, demikian juga tanaman-tanaman yang tumbuh, wa urudul tijarah, demikian juga barang-barang yang diperjualbelikan atau barang dagangan. Walau kana malikuha saghiran, walaupun pemiliknya itu anak kecil. Jadi di sini Syekh mengatakan bahwasanya setiap harta yang memang jenis harta yang wajib dizakati, ya harus dizakati. Ya, seperti hewan ternak, hasil panen, kemudian juga zakat perdagangan, itu semua wajib dikeluarkan zakatnya walaupun si pemiliknya adalah anak kecil. Jadi bukan berarti kalau pemiliknya itu sudah dewasa baru dia wajib dizakati. Kalau dia masih kecil ataupun belum balik maka belum, enggak seperti itu. Karena memang dalilnya itu ataupun hadisnya itu umum, ya. Asalkan jenis hartanya tersebut memang harta yang memang wajib dizakati, sudah cukup 1 haul dan sudah sampai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya walau siapapun yang memilikinya. Artinya dari kalangan kaum muslimin.
Walau kana malikuha saghiran, walaupun si pemiliknya anak kecil. Fatajibu fi mal yatim kal kabir yukhrijuha al wali. Oleh karena itu, ya, anak yatim oleh karena itu wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim sebagaimana wajibnya zakat dikeluarkan dari harta orang yang sudah besar. Sebagaimana yang sudah kita definisikan sebelumnya, bahwasanya yang dikatakan anak yatim itu adalah seorang anak yang belum balik. Man mata abuhu walam yablugh, yaitu yang meninggal ayahnya tapi dia belum balik. Nah, demikian. Berarti kan anak yatim ini kan anak kecil. Apabila dia memiliki harta yang memang sudah wajib untuk dizakati, maka wajib dizakati sebagaimana halnya orang dewasa. Kemudian siapa yang mengeluarkannya? Yang mengeluarkannya ya walinya, si pengasuhnya. Jadi pengasuhlah yang menghitung-hitungnya. Apakah dia sudah memang wajib zakatnya atau tidak? Apakah sudah sampai 1 haul apa tidak? Apakah memang sudah sampai 1 nisab atau tidak? Kalau anak-anak kan nggak paham, ya. Kalau anak-anak nggak paham. Misalnya nih, ikhwah, si anak yatim ini punya harta warisan dari kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Harta warisannya misalnya misalnya uang sebanyak misalnya 1 M, misalnya 1 miliar. Udah, maka si yang mengasuh anak ini, apakah paman diserahkan kepada pamannya ataukah diserahkan kepada orang lain? Yang jelas yang menerima amanah untuk menjaga harta anak yatim ini, ya, dia wajib untuk menghitungnya. Apakah sudah sampai nisab ataukah sudah sampai 1 haul? Kalau sudah memenuhi 2 syarat ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wa tajibu zakat fi rabhil tijarah, dan juga dari keuntungan dagang juga diwajibkan zakat. Misalnya begini, ikhwah, ya, sudah sampailah nisab, misalnya sudah sampai nisab, kemudian setahun kemudian ternyata di total modalnya misalnya modal perdagangan misalnya 150 juta, keuntungannya 50 juta, ya, atau keuntungannya misalnya 100 juta. Jadi 150 juta tambah 100 juta, 2,5% dari situ. Demikian. Jadi yang dikeluarkan zakatnya bukan hanya modal pokoknya, tapi ditambahkan juga dengan keuntungannya sekaligus. Walau kana aqallu min nisab idza kana asluhu qad balagha nisab, walaupun keuntungannya sedikit, misalnya nih, ya, modalnya 90 juta, keuntungannya ternyata hanya 100.000. Saya ulangi, modalnya 90 juta, ternyata keuntungannya hanya 100.000. Jadi uangnya totalnya 90 juta 100.000. Kan sedikit ini keuntungan. Maka tetap wajib dari 100.000 itu juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Asalkan modalnya itu sudah mencukupi nisab. Nah, asalkan modalnya sudah mencukupi nisab. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ra'sul mal ataupun modal ditambah dengan keuntungan, berapa keuntungan, maka ditotal semua, 2,5% dikeluarkan zakatnya. Demikian.